Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku yang sedang berada di rumah? Semoga adik-adik yang berada di rumah Ibu jumpai dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke adik-adik, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Namun sebelumnya, silakan adik-adik berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, adik-adik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier 3 variabel yang sebelumnya sistem persamaan linier ini adik-adik sudah dapatkan di SMP ya. Oleh karena itu, di SMA adik-adik mendapat pengembangan atau lanjutan dari materi yang sudah adik-adik dapat di SMP, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Oke adik-adik, silakan adik-adik simak penjelasan berikut ini. Ya, jadi sekarang ya, Ibu akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mendefinisikan konsep sistem persamaan linier 3 variabel, kemudian yang kedua menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan metode eliminasi, kemudian yang ketiga menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode substitusi, dan yang keempat menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode gabungan. Jadi itu tujuan kita hari ini. Jadi insya Allah kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Oke, berikut di modul Ibu sudah menyiapkan modulnya. Nah, di sini ada pemahaman bermakna di mana di dalam kehidupan sehari-hari itu manusia sering menjumpai berbagai macam masalah seperti jual beli, umur, dan waktu yang dibutuhkan di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan serta beberapa masalah lain ya. Nah, masalah-masalah seperti itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel atau 2 variabel. Nah, contoh masalahnya apa? Nah, kalau misalnya dia jual beli, jadi misalkan ya, Amir membeli 2 buah buku tulis, 3 buah pensil dengan harga Rp5.000. Kemudian Siti membeli 1 buah buku tulis dan 3 buah pensil dengan harga Rp4.000. Nah, berapakah harga 1 buah buku? Nah, itu ya. Itu masalah seperti jual beli seperti itu yang akan kita selesaikan dengan masalah sistem persamaan linier. Kemudian umur. Ya, contoh dalam umur misalnya umur Ali 2 tahun lebih tua dari umur Adi. Berapakah umur Adi setelah 5 tahun? Jadi seperti itu. Ya, itu masalah tentang umur. Jadi masalah seperti itu juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linier 2 variabel atau 3 variabel. Nah, sekarang kita akan memahami apa itu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, di sini di dalam modul juga Ibu sudah menuliskan definisi dari sistem persamaan linier 3 variabel, yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linier yang juga masing-masing persamaan itu bervariabel 3. Nah, di SMP itu kamu sudah memperoleh sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, untuk 2 variabel di SMP dalam menentukan himpunan penyelesaian itu juga digunakan beberapa metode. Nah, sama halnya juga dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi sistem persamaan linier 3 variabel di mana
masing-masing persamaan bervariabel 3. Bentuk umumnya, jadi di sini bentuk umumnya adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, A3X ditambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3, di mana A1, A2, A3 ya, itu merupakan koefisien dari variabel X, Y, dan Z. Jadi sekali lagi, persamaan ini ada 3 persamaan dan ada 3 variabel. Variabel di sini yang mana? Variabelnya adalah X, Y, dan Z. Nah, kemudian A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan A3, B3, C3 itu disebut sebagai koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah angka yang terletak di depan variabel. Jadi sekali lagi, koefisien adalah angka yang terletak di depan variabel. Jadi misalnya, ya, misalnya Ibu menuliskan bentuk persamaannya, ya. Jadi misalnya bentuk persamaannya adalah 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 20. Nah, angka 2 ini kita sebut sebagai koefisien. Koefisien dari variabel X. Angka 3 juga koefisien dari variabel Y. Kemudian di Z, perhatikan di Z ini memang tidak memiliki angka. Kalau kita lihat tidak ada angkanya. Tapi itu kita anggap dia ada angka 1. Hanya 1 itu tidak ditulis. Sehingga koefisien dari variabel Z itu adalah min 1. Jadi kalau koefisien dari variabel X itu 2, koefisien dari variabel Y 3, dan koefisien dari variabel Z itu adalah min 1. Kemudian 20 itu disebut dengan konstanta, ya. Jadi 20 disebut dengan konstanta. Nah, sekarang kita masuk, jadi itu definisi ya. Jadi itu definisi dari sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan himpunan penyelesaian. Ada 3 metode yang digunakan dalam menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Metode yang pertama yaitu eliminasi. Metode kedua substitusi. Dan metode yang ketiga itu gabungan. Gabungan itu artinya ada eliminasi dan ada substitusi. Nah, yang pertama eliminasi. Bagaimana kita mengeliminasi atau bagaimana metode eliminasi? Jadi metode eliminasi ini ada langkah-langkahnya, ya, ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, eliminasi atau hilangkan. Ingat, kata eliminasi itu disebut juga dengan kata mengeluarkan atau menghilangkan. Menghilangkan apa? Yaitu salah satu peubah. Peubah di sini bisa juga disebut dengan variabel. Nah, salah satu peubah tadi atau variabel tadi itu dalam bentuk X, Y, dan Z. Nah, kita hilangkan salah satunya, misalnya Y, sehingga akan diperoleh sistem persamaan linier 2 variabel. Kenapa dia jadi 2? Karena salah satu variabel sudah dihilangkan, berarti tinggal 2 variabel. Kemudian langkah yang kedua, mengeliminasi lagi. Jadi langkah yang kedua kita eliminasi lagi salah satu peubah pada sistem persamaan linier 2 variabel, misalnya adalah variabel Z, sehingga kita memperoleh salah satu peubah, yaitu peubah X, karena yang kita hilangkan Z. Jadi yang di langkah pertama kita hilangkan Y, langkah kedua kita hilangkan Z, maka kita akan memperoleh nilai X. Kemudian langkah yang ketiga, eliminasi peubah lainnya, yaitu X, untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Ya, jadi langkah yang ketiga kita mengeliminasi lagi peubah lainnya, misalnya X, sehingga kita memperoleh lagi nilai peubah yang kedua. Yang keempat, tentukan nilai peubah yang ketiga. Ya,
Jadi setelah kita mendapatkan dua nilai peubah, maka langkah keempat kita akan mendapatkan nilai peubah yang tersisa atau tinggal satu nilai peubah. Oke, metode berikut adalah metode substitusi. Substitusi di sini artinya memasukkan atau mengganti nilai. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Langkah yang kedua, substitusikan nilai X atau Y atau Z yang diperoleh dari langkah 1 ke dalam kedua persamaan sehingga didapat sistem persamaan linear 2 variabel. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah yang kedua. Jadi hanya ada 3 langkah dalam metode substitusi. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di latihan. Berikut metode gabungan. Nah, untuk metode gabungan, kita menggabungkan dua metode tadi, yang eliminasi dan substitusi. Di dalam menyelesaikan SPLTP, kita menggunakan metode gabungan. Yang pertama, SPLT kita gunakan metode eliminasi. Nah, eliminasi di sini dia sama langkah-langkahnya dengan substitusi tadi. Eliminasi ini dia sama langkahnya dengan metode eliminasi tadi. Jadi, eliminasi atau hilangkan salah satu peubah misalnya Y sehingga diperoleh SPLDP. Eliminasi salah satu peubah pada SPLDP misalnya Z sehingga diperoleh nilai salah satu peubah. Yang ketiga, substitusi nilai salah satu peubah yang diperoleh pada langkah kedua ke salah satu SPLDP sehingga diperoleh nilai peubah yang kedua. Yang keempat, substitusi nilai peubah yang pertama dan kedua salah satu SPLTP sehingga diperoleh nilai peubah yang ketiga. Nah, di sini kita sudah menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Beda dengan metode yang tadi. Kalau metode yang tadi eliminasi, dari langkah awal sampai langkah akhir semuanya mengeliminasi. Kalau metode substitusi, dari langkah awal sampai langkah akhir itu kita mensubstitusi. Kalau gabungan, yang pertama, langkah pertama, kedua eliminasi, langkah ketiga dan keempat kita substitusi. Yang berikut, untuk SPLT yang berbentuk rasional. Rasional di sini artinya dalam bentuk pecahan, ya. Nah, di dalam menentukan atau menyelesaikan SPLTP bentuk rasional, yang pertama, langkah pertama adalah mengubah persamaan bentuk rasional menjadi persamaan karakteristik, di mana persamaannya dalam bentuk peubah PQR. Yang kedua, eliminasi atau hilangkan salah satu peubah misalnya Q sehingga diperoleh SPLDP. Yang ketiga, eliminasi salah satu SPLDP sehingga diperoleh nilai salah satu peubah lain. Yang keempat, mensubstitusi nilai salah satu peubah yang diperoleh pada langkah ketiga ke salah satu SPLDP sehingga diperoleh nilai peubah yang kedua. Yang kelima, mensubstitusi nilai peubah yang pertama dan kedua ke salah satu SPLTP sehingga diperoleh nilai peubah yang ketiga. Dan yang keenam, mengubah kembali nilai peubah PQR ke peubah XYZ. Jadi, di dalam menentukan SPLTP yang berbentuk rasional, itu tidak jauh berbeda dengan SPLT yang bentuknya bukan rasional. Kalau yang rasional, itu sampai ada 6 langkah. Akan tetapi, langkah pertama dan langkah ke-6 itu yang berbeda. Jadi, kalau langkah kedua, 3, 4, dan 5, itu sama saja dengan langkah dari langkah atau metode gabungan, ya. Dari langkah kedua, 3, 4, 5 itu sama halnya dengan metode gabungan. Untuk langkah yang pertama, kita mengubah persamaan yang rasional menjadi persamaan yang bukan rasional. Kemudian kita akan masuk ke metode gabungan. Terakhir, di langkah yang ke-6, kita mengubah kembali nilai peubah PQR ke peubah awal, yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk lebih jelas, nanti kita akan lihat pada contoh, ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu metode
eliminasi tapi bukan yang rasional. Ini Ibu sudah siapkan aktivitas yang harus adik-adik kerjakan ya. Tapi di sini Ibu akan jelaskan. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Itu kita anggap dia sebagai persamaan 1. Kemudian ini persamaan 2, terus persamaan 3. Dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Jadi ada 3 metode yang kita akan bahas untuk satu soal ini. Yang pertama, metode eliminasi. Jadi sesuai langkah-langkah tadi, langkah yang pertama kita mengeliminasi salah satu atau 2 persamaan untuk menghilangkan salah satu variabel. Nah, di langkah yang pertama ini, eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan variabel Y. Nah, kenapa harus variabel Y yang dihilangkan? Ini untuk menghilangkan variabel ada syaratnya. Di dalam menghilangkan variabel, kita harus melihat koefisien yang di depan variabel. Koefisien di depan variabel itu harus sama. Jadi untuk menghilangkan variabel, ini ada syaratnya yaitu koefisien di depan variabel yang dihilangkan itu harus sama. Variabel yang dihilangkan dia harus sama, itu syaratnya. Nah, kalau misalnya dia koefisiennya tidak sama, berarti kita harus menyamakan koefisien yang di depan variabel. Nah, di sini Ibu langsung menghilangkan variabel Y. Kenapa harus variabel Y dihilangkan? Karena kita lihat antara variabel X dan Z, variabel X di persamaan 1, koefisiennya adalah 1. Persamaan 2, koefisiennya 2. Berarti berbeda koefisien untuk variabel X. Begitu juga dengan Z. Dia berbeda. Tapi untuk Y, koefisiennya sama. Karena di persamaan 1, koefisiennya ini positif 1, persamaan 2, min 1. Ini angkanya sama. Walaupun dia berbeda tanda, tapi angkanya sama. Sehingga koefisiennya sama. Ya, jadi langsung kita menghilangkan variabel Y. Nah, apakah boleh kita menghilangkan variabel X? Boleh. Tapi syaratnya harus disamakan terlebih dahulu koefisiennya. Cara menyamakannya bagaimana? Yaitu kalau misalnya di sini koefisiennya 2, di atas koefisiennya 1, maka yang koefisien 1 kita jadikan koefisien 2 dengan cara, berarti kita harus mengalihkan 1 itu kita kali dengan 2. Jadi kalau kita kali 2, di atas kali 2 berarti di bawah kali 1, supaya di bawah ini tetap. Kalau kita kali 2 di atas berarti hasilnya jadi 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 24. Artinya semua ini kita kalikan dengan angka 2. Berikut yang di bawah berarti dia tetap 2X kurang 1Y tambah 2Z sama dengan 12. Kenapa? Karena dia hanya dikali dengan 1. Nah, ini variabel X-nya, koefisiennya sudah sama. Jadi, koefisiennya sudah sama. Nah, kalau sudah sama, berarti kita bisa menghilangkan variabel X. Nah, sekarang yang kita hilangkan ini adalah variabel Y. Jadi, variabel Y yang dihilangkan, perhatikan variabel Y, koefisiennya sudah sama. Setelah koefisiennya sama, kita akan memperhatikan kembali tanda. Tanda yang di depan variabel yang kita hilangkan itu kita lihat apakah dia tandanya sama atau tandanya berbeda. Kalau di sini tandanya berbeda. Kalau dia berbeda, berarti kita menggunakan operasi tambah. Tapi kalau tandanya sama, berarti operasinya kurang. Kenapa? Kalau kita tanda berbeda kita operasikan tambah, maka ini Y ini akan jadi hilang atau jadi 0. Tapi kalau tanda yang sama kita kurang, maka operasi Y ini juga akan jadi
0. Oleh karena itu kita harus memperhatikan tanda yang di depan variabel yang dihilangkan. Berikut, setelah kita melihat tandanya, jadi tandanya ini berbeda, berarti operasinya adalah tambah. Nah, sekarang kita operasikan. 1x ditambah 2x diperoleh 3x. Kemudian 1y ditambah negatif 1y berarti diperoleh 0y. Karena positif 1 tambah min 1 hasilnya 0. Kemudian 1z ditambah 2z hasilnya 3z. 12 ditambah 12 hasilnya 24. Jadi berikut 3x-nya turun, 0y-nya itu sudah tidak ada, kemudian 3z-nya yang turun dan 24. Sehingga terbentuklah sistem persamaan linier dua variabel. Dan ini kita anggap sebagai persamaan 4. Jadi tinggal dua variabel, tinggal dua dia punya variabel karena variabel y-nya sudah dihilangkan. Yang berikut, eliminasi persamaan 1 dan 3. Kalau tadi 1 dan 2, sekarang 1 dan 3. Pada mengeliminasi persamaan 1 dan 3, maka yang harus kita hilangkan dalam variabel ini adalah variabel y. Jadi harus sama, ya. Harus sama antara eliminasi persamaan 1, 2 dengan eliminasi persamaan 1, 3. Kalau di eliminasi pertama kita hilangkan X, maka di eliminasi kedua juga kita menghilangkan X. Tidak boleh lain dari eliminasi pertama. Agar persamaan 4 dan persamaan 5 yang dihasilkan, dia memiliki variabel yang sama. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita akan eliminasi variabel Y. X tambah Y tambah Z sama dengan 12, 3X tambah 2Y kurang Z sama dengan 8. Kali 2 kali 1, kenapa di sini kali 2 kali 1? Karena kita lihat yang kita hilangkan adalah variabel Y. Variabel Y koefisiennya berbeda. Karena dia berbeda, maka kita harus menyamakan. Di sini persamaan 1 koefisiennya 1, persamaan 3 koefisiennya adalah 2, sehingga kita harus menyamakan yang satu kita jadikan 2, berarti kita kali 2. Nah, sekarang kita kalikan 2. X kali 2 berarti 2X. 1Y dikali 2 berarti 2Y. Z dikali 2 berarti 2Z. 12 dikali 2 berarti 24. Berikut kita kali 1. Yang di bawah kita kali 1. 3X kali 1 berarti tetap 3X. 2Y kali 1 2Y, min 1Z dikali 1 tetap min 1Z, 8 dikali 1 dapat 8. Berikut, nah kita lihat variabel Y yang kita hilangkan. Kalau ini tanda di depan variabel Y yang kita hilangkan, dia bertanda sama. Karena dia bertanda sama, maka operasinya di sini kurang. Beda dengan yang pertama tadi. Di sini yang kita hilangkan Y, variabel tanda di depan variabelnya berbeda sehingga di sini tambah. Jadi kalau berbeda, di sini tambah. Kita perhatikan yang dihilangkan ya. Ingat bagi yang dihilangkan. Jadi kalau kita menghilangkan Y, perhatikan tanda di depan Y. Tidak usah perhatikan tanda di depan X maupun tanda di depan Z. Yang dihilangkan saja yang diperhatikan dia punya tanda. Nah, di sini tanda Y-nya adalah positif 22, berarti sama. Nah, kalau sama berarti kurang. Nah, sekarang kita operasikan kurang. 2X kurang 3X berarti min 1X. Karena 2 kurang 3. 2Y kurang 2Y berarti 0Y. 2Z kurang min 1. Nah, ini 2 kurang min 1. Ini kurang ketemu dengan negatif, berarti dia akan berubah jadi tambah. Sehingga diperoleh 3. Jadi di sini 3Z. Berikut min 1X, ini turun min 1X. Ya, jadi min 1X. Min 1X ditambah 0Y, 0Y ini so tidak ada. Kemudian 3Z-nya turun jadi 3Z. Jadi min 1X tambah 3Z sama dengan 16-nya turun. Itu kita anggap sebagai persamaan
5. Nah, perhatikan persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, ini 3X tambah 3Z, berarti variabel yang dihasilkan adalah variabel X dan Z. Begitu juga dengan ini, persamaan 5, variabel yang dihasilkan adalah tinggal X dan Z. Makanya Ibu bilang tadi bahwa di dalam menghilangkan variabel, eliminasi pertama kalau kita hilangkan variabel Y, maka eliminasi kedua juga kita hilangkan variabel Y. Kalau kita menghilangkan variabel lain, nanti persamaan 4 dan 5 ini tidak akan sama. Yang berikut, langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5 yang kita dapatkan dari eliminasi 1, 2 tadi. Ya, persamaan 4 dan 5 kita eliminasi atau kita hilangkan variabel Z untuk mendapatkan nilai X. Jadi kita akan mendapatkan salah satu nilai peubah. 3X tambah 3Z sama dengan 24. Kemudian persamaan 5-nya men 1X tambah 3Z sama dengan 16. Nah, yang kita hilangkan variabel Z. Kita perhatikan variabel Z. Koefisiennya, kebetulan koefisiennya sudah sama. Jadi karena koefisiennya sudah sama, berarti kita tidak perlu menyamakan. Kemudian tanda dilihat bahwa tandanya sama, berarti operasinya kurang. Nah, sekarang kita operasikan 3 kurang min 1. Jadi 3 kurang min 1, berarti ini jadi 3 tambah 1. Jadi diperoleh 4. Sehingga di sini ditulis 4X. 3Z kurang 3Z berarti didapat 0. 3Z kurang 3Z itu adalah 0. 0 sudah tidak ditulis. Kemudian 24 kurang 16 itu didapat 8. Sehingga diperoleh X sama dengan 8/4. 8 bahagi 4 itu diperoleh 2. Nah, sudah mendapatkan salah satu nilai peubah, yaitu peubah X. Jadi sudah ada nilai salah satu peubah. Langkah yang ketiga, eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk menghilangkan variabel X. Kalau tadi eliminasi 4 dan 5 menghilangkan variabel Z, kita dapat X. Nah, sekarang eliminasi 4 dan 5 menghilangkan variabel X, maka kita akan dapat Z. Nah, caranya sama seperti tadi. Tapi yang kita hilangkan di sini adalah variabel X. Nah, variabel X koefisiennya beda. Di atas 3, yang di bawah negatif 1. Sehingga yang negatif 1 harus kita jadikan 3. Supaya dia jadi 3, berarti dikali 3 di atas kali 1. Berarti kali 1 tetap 3X, 3Z, 24. Yang di bawah min 3X, karena ini kita kali 3. Berarti min 1 kali 3 min 3X. Kemudian 3 kali 3, 9. 16 kali 3, 48. Kita operasikan, yang kita hilangkan X, berarti lihat tandanya berbeda, karena di atas ini tandanya positif, di bawah tandanya negatif, maka operasinya tambah. Kita jumlahkan, kita tambah 3X tambah min 3X ini habis atau 0. 3 tambah 9 itu dapat 12. 24 tambah 48 dapat 72. Sehingga Z sama dengan 72 dibahagi 12. 72 dibahagi 12. Didapat 6. Selanjutnya kita masuk langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu adalah kita akan substitusi nilai X sama dengan 2 dan Z sama dengan 6 ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai Y. Jadi di sini kita tinggal mencari nilai Y. X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Jadi X-nya kita ganti dengan 2, Z-nya kita ganti dengan 6. Nah, 2 dengan 6 ini sama-sama tidak memiliki variabel, sehingga ini kita operasikan. 2 ditambah 6 itu dapat 8. Nah, sekarang kita akan cari variabel Y dengan cara kedua ruas dikurang 8. Kenapa harus dikurang 8? Agar 8 di ruas kiri ini sudah hilang. Jadi Y tambah 8 sama dengan 12.
kedua ruas dikurang 8 berarti Y tambah 8, ruas kiri dikurang 8, ruas kanan juga dikurang 8, sehingga 8 kurang 8 0, jadi tinggal dapat Y. Y-nya 12 kurang 8 itu dapat 4, sehingga Y sudah diperoleh nilainya adalah 4. Nah, dengan demikian kita memperoleh nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 4, Z sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaian dari SPLTP di atas adalah 2,4,6. Kita menuliskan himpunan penyelesaian ini harus berurut. Jadi dan ditulis di dalam kurung kerawal. Jadi mulai dari X 2, Y 4, kemudian Z-nya 6. Jadi tidak boleh dia terbalik atau kita mulai dari variabel Z, ya. Jadi harus berurut. Selanjutnya kita masuk ke metode substitusi. Langkah yang pertama untuk metode substitusi, yang pertama adalah mengubah persamaan 1 dengan menyatakan X sebagai fungsi Y dan Z. Yang bagaimana yang disebut menyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, yaitu persamaan 1 itu adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Jadi kalau kita mengubah ke persamaan X sebagai fungsi Y dan Z, berarti kita ubah X sama dengan, ya. Jadi ini X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Karena di sini kita menyatakan X sebagai fungsi Y, berarti X sama dengan. Nah, variabel Y dan Z ini kita akan pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi ini 12 ini tetap turun. Yang Y di ruas kiri akan pindah ke arah kanan. Karena dia tandanya positif, berarti dia jadi kurang. Z-nya tandanya positif, berarti jadi kurang. Nah, ini yang disebut dengan X sebagai fungsi Y dan Z. Nah, setelah itu kita substitusi variabel X. Jadi nanti X-nya ini adalah 12 kurang Y kurang Z. Ini kita anggap sebagai fungsi X. Nah, variabel X kita akan masukkan atau kita substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2-nya adalah 2X kurang Y tambah 2Z sama dengan 12. X yang ini, X ini kita akan ganti dengan 12 kurang Y kurang Z, sehingga ini angka 2, ini angka 2-nya tetap, kemudian X-nya kita ganti dengan 12 kurang Y kurang Z, kemudian ini negatif Y-nya turun, 2Z-nya turun, sama dengan 12. Setelah itu, angka 2 di depan kita kalikan ke dalam, jadi 2 kali 12 dapat 24, 2 kali min Y dapat min 2Y, 2 kali min Z dapat min 2Z. Ini min Y-nya turun, tambah 2Z-nya turun sama dengan 12. Kemudian kita dekatkan yang sejenis atau yang variabel yang sama kita dekatkan. Jadi min 2Y, di sini ada min Y, jadi kita dekatkan. Sehingga di sini ditulis min 2Y, kemudian min Y-nya kita pindah di sini supaya berdekatan dengan min 2Y. Kemudian min 2Z berdekatan dengan positif 2Z karena variabelnya sama dengan 12. Berikut kita operasikan yang variabel sama, ya, kita operasikan. Jadi 24 tetap turun, negatif 2Y kurang Y itu diperoleh jadi min 2Y kurang 1Y. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa negatif ini adalah utang, maka kita bisa menghitungnya seperti ini. Utang 2, utang 1, berarti hutang semua. Berarti dapat negatif 3Y. Akan tetapi kalau misalnya negatif 2 ditambah 1Y, positif kita anggap dia bayar, negatif kita anggap utang, berarti kita bisa operasikan utang 2, kita bayar 1, berarti masih ada sisa utang 1Y. Jadi seperti itu. Jadi negatif 2Y kurang Y dapat min 3Y. Kemudian min 2Z tambah 2Z, berarti min 2Z ditambah 2Z. Nah, ini
utang 2, bayar 2, berarti hasilnya adalah 0. Sehingga ini sudah habis. Jadi sisa 24 kurang 3Y sama dengan 12. Kemudian kedua ruas dikurang 24 supaya angka 24 ini akan habis. Jadi sisanya tinggal min 3Y sama dengan 12 kurang 24. Jadi kurang 24 dari mana? Karena di situ perintahnya adalah kedua ruas dikurang 24. Berikut min 3Y sama dengan 12 kurang 24. 12 kurang 24, jadi 12 kurang 24 itu hasilnya negatif 12. Jadi min 3Y sama dengan negatif 12. Kemudian kedua ruas dibagi min 3 atau min 12 dibagi min 3 yang di depan Y. Jadi min 12 dibagi min 3, negatif bagi negatif itu dapat positif. 12 bagi 3 dapat 4. Berikut, jadi itu langkah yang pertama. Langkah yang berikut, kita mensubstitusi nilai atau variabel X ke persamaan 3. Jadi kita substitusi variabel X ke persamaan 3. Persamaan 3-nya adalah 3X tambah 2Y kurang Z sama dengan 8. X-nya kita ganti lagi dengan 12 kurang Y kurang Z, tambah, ya, jadi tambah, kita turunkan angka 2-nya, kemudian kurang Z sama dengan 8. Kemudian kita kalikan ke dalam, jadi sama seperti tadi, kita kalikan 3 kali 12, 36, 3 kali min Y, min 3Y, 3 kali min Z, min 3Z, kemudian ini turun 2Y, kurang Z sama dengan 8. 36 kurang 3Y, jadi kita dekatkan yang variabel sama, kemudian tambah 2Y, ini 2Y ini kita dekatkan, kemudian ini turun min 3Z kurang Z. Operasikan yang variabel yang sama, 36 tetap turun, min 3Y tambah 2Y, min 3Y tambah 2Y, berarti hutang 3 bayar 2, berarti sisa hutang 1Y. Sehingga di sini ditulis 36 kurang Y, jadi kurang 1Y. Karena di sini min 3Y tambah 2Y. Berikut min 3Z kurang Z. Min 3Z kurang Z. Hutang 3, hutang 1. Berarti hutang semua dapat min 4Z. Jadi di sini min 4Z. 36, ya, kedua ruas dikurang 36. Berarti ini kalau ruas kiri kita kurang 36, nanti 36-nya hilang. Kemudian 8 dikurang 36. Ruas kanan 8 dikurang 36. Min Y kurang 4Z sama dengan 8 dikurang 36, itu adalah min 28. Dan ini kita anggap persamaan 4. Langkah yang ketiga, kita mensubstitusi nilai Y sama dengan 4. Jadi dari mana nilai Y sama dengan 4? Itu kita peroleh di langkah yang pertama tadi, ya. Di langkah yang kedua, kita sudah peroleh nilai Y sama dengan 4. Jadi, di langkah yang ketiga, kita akan mensubstitusi nilai Y yang kita peroleh ke persamaan 4. Sehingga akan kita mendapatkan nilai Z. Min Y kurang 4Z sama dengan min 28. Ini persamaan 4, ya. Jadi, Y-nya kita ganti dengan angka 4. Sehingga diperoleh min 4. Y kita ganti 4. Negatif tetap. Jadi ada tanda negatif di depan Y. Y-nya hanya kita ganti dengan angka 4. Jadi tetap jadi min 4 kurang 4Z sama dengan min 28. Kedua ruas ditambah. Nah, kenapa di sini ditambah? Kenapa bukan dikurang sama dengan penyelesaian sebelumnya? Karena di sini 4 yang harus kita hilangkan bertanda negatif, sehingga dia harus ditambah 4. Jadi seperti ini, min 4 kurang 4Z sama dengan min 28. Jadi ini kita harus tambah 4 kurang 4Z sama dengan min 28 tambah 4. Jadi kedua ruas kita tambah 4 agar angka min 4 ini habis.
min 4 ditambah 4 kan habis, jadi min 4Z sama dengan min 28 tambah 4. Nah, min 28 ditambah 4 berarti min 28 ditambah 4 berarti dia min 24. Sehingga diperoleh min 4Z sama dengan min 24. Ini ditambah 4. Nah, min 4Z sama dengan min 24, maka kedua ruas dibagi lagi dengan min 4 supaya min 4 sini hilang. Jadi ini didapat min 24 dibahagi min 4. Negatif bahagi negatif dapat positif, 24 bahagi 4 dapat 6. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai Y sama dengan 4 dan nilai Z sama dengan 6, berarti langkah terakhir adalah kita akan mencari nilai X dengan cara kita substitusi nilai yang sudah kita peroleh tadi, yaitu Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 6. Kita substitusi ke salah satu persamaan atau ke dalam fungsi X sebagai Y dan Z. Jadi kita ganti Y-nya kita ganti dengan 4, Z-nya kita ganti dengan 6. Jadi ini kita ganti 4, Z kita ganti 6. 12 kurang 4 itu dapat 8, 8 kurang 6 itu dapat 2. Sehingga diperoleh nilai X, Y, dan Z-nya adalah 2,4,6. Jadi hasilnya sama dengan metode eliminasi. Selanjutnya kita masuk ke metode gabungan. Untuk metode gabungan, langkah yang pertama itu kita eliminasi, ya. Metode gabungan ini berarti kita menggabungkan dua metode tadi, yang eliminasi maupun substitusi. Di langkah pertama kita mengeliminasi. Jadi mengeliminasi sama dengan langkah yang ada dalam eliminasi, ya. Jadi dia sama dengan langkah yang ada dalam eliminasi. Jadi kita lakukan metode eliminasi. Ini dikali 2 berarti 2X, 2Y, 2Z, 24, 3X, 2Y, kurang 1Z, 8. Ini min 1X, 0Y, 3Z sama dengan 16, min 1X, 3Z sama dengan 16. Ini metode eliminasi yang tadi, ya. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5, ya. Kita akan eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk menghilangkan variabel Z, sehingga kita akan dapat nilai X. Jadi ini min 1X, 3Z sama dengan 16. Kita hilangkan variabel Z, berarti kurang. Jadi 3 kurang min 1 dapat 4, 3Z kurang 3Z itu sama dengan 0, 24 kurang 16 itu dapat 8, 8 bagi 4 dapat 2. Jadi kita sudah peroleh nilai X sama dengan 2. Nah, setelah itu kita akan masuk ke metode substitusi, bukan lagi eliminasi. Karena di sini kita menerapkan dua metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Jadi setelah itu kita akan menggunakan metode substitusi. Jadi langsung saja ke metode substitusi. Kita substitusi nilai apa? Yaitu nilai X yang kita sudah dapat. Kita substitusi ke persamaan 4 untuk mendapatkan nilai Z. Jadi 3 dikali X ditambah 3 kali Z sama dengan 24. X-nya kita ganti 2, berarti 3 dikali 2 ditambah 3 kali Z sama dengan 24, 3 kali 2 itu dapat 6, jadi 6 tambah 3Z sama dengan 24. Nah, untuk menghilangkan angka 6 di ruas kiri, berarti kedua ruas dikurang 6. Maka diperoleh 3Z sama dengan 24 kurang 6, 24 kurang 6 didapat 18, 18 kedua ruas dibagi 3, berarti ini 3 ini habis. Jadi ini 3-nya dibagi 3, ini juga dibagi 3, ini akan habis, tinggal Z. Ini 18 bahagi 3, itu dapat 6. Sehingga diperoleh Z-nya sama dengan
6. Jadi sudah ada dua nilai, nilai X sama dengan 2 dan nilai Z sama dengan 6. Nah, langkah yang keempat, kita akan substitusi nilai-nilai yang sudah kita peroleh. Jadi tinggal langkah substitusi. X sama dengan 2 dan Z sama dengan 6, kita substitusi ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai Y. Jadi X kita ganti 2 tambah Y, Z kita ganti 6. Jadi 2 ditambah 6, karena ini sama-sama tidak ada variabel, jadi operasinya kita langsung jumlahkan. 2 tambah 6 berarti 8. 8 ditambah Y sama dengan 12. 8 ditambah Y sama dengan 12. Ini kedua ruas berarti kita kurang 8 karena untuk menghilangkan angka 8. Sehingga diperoleh tinggal Y sama dengan 12 kurang 8, Y diperoleh adalah 4. Sehingga diperoleh X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaian dari SPLTP di atas adalah 2,4,6. Jadi himpunan penyelesaiannya sama. Baik metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan, himpunannya hasilnya sama. Ya, jadi adik-adik nanti tinggal memilih salah satu metode saja. Kalau misalnya ada soal yang diberikan, adik-adik tinggal pilih metode mana yang adik-adik lebih paham atau lebih cepat dikuasai, gunakan salah satunya saja. Ya, jangan menggunakan ketiga metode. Tapi untuk materi kita hari ini, sebentar Ibu akan memberikan tugas satu nomor, tetapi di tugas itu sebagai latihannya adik-adik harus menyelesaikan dengan 3 metode. Jadi ada metode eliminasi, ada metode substitusi, dan metode gabungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke untuk yang bentuk rasional ya. Nah, untuk yang bentuk rasional di sini berarti dia berbentuk pecahan. Jadi ini Bu perlihatkan, ini contohnya, ini dalam bentuk pecahan. Ya, oke. Jadi sekarang perhatikan himpunan atau tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Ini dia bentuknya rasional karena dia berbentuk pecahan. Jadi 1/X dikurang 1/Y ditambah 2/Z sama dengan 9. 4/X dikurang 2Y tambah 1/Z sama dengan 2. 2/X tambah 1/Y kurang 3Z sama dengan min 19. Ini sebenarnya dia sama, ya, sama. Hanya di sini di rasional kita perbedaannya di langkah pertama dan langkah terakhir. Hanya itu saja yang membedakan antara rasional dan yang bukan rasional. Ya, jadi hanya di langkah pertama dan langkah yang ke-6. Nah, langkah yang pertama kita mengubah yang rasional ini ke dalam peubah lain. Ya, kita ambil misalnya peubah P, Q, dan R. Jadi, kita misalkan 1/X, kita misalkan atau kita ganti dengan P. 1/Y kita ganti dengan Q, 1/Z kita ganti dengan R. Nah, sekarang kita akan ganti, perhatikan, 1/X ini berubah menjadi P. Ya. Jadi 1/X itu berubah menjadi P. Ibu tuliskan di sini berdekatan. 1/X ini jadi P, 1/Y berubah jadi Q, 2/Z itu berubah 2R. Kenapa 2R? Karena kalau 1/Z-nya itu adalah R. Tapi kalau 2/Z berarti 2R. Karena di atas pembilangnya adalah 2. Sama dengan 9. Berikut persamaan 2-nya 4X. Berarti 4P. Karena 1/X-nya adalah P. Kalau dia 4/X berarti 4P. Kemudian 2/Y berarti 2Q. 1/Z berarti R sama dengan 2. Persamaan 3, 2/X berarti 2P. 1/Y berarti Q.
3 per Z berarti 3R sama dengan min 19. Jadi seperti itu langkah berikutnya. Jadi langkah yang pertama kita mengubah ke peubah PQR. Langkah yang kedua kita akan masuk ke metode dalam menentukan himpunan penyelesaian dari PQR dengan menggunakan metode gabungan. Nah, yang pertama eliminasi persamaan 1, 2 untuk menghilangkan variabel Q. Kenapa kita hilangkan variabel Q? Ya, terserah adik-adik mau hilangkan variabel Q, P atau R itu terserah. Yang penting dilihat koefisien di depan variabel Q sama atau tidak. Nah, di sini Ibu mengambil variabel Q. Nah, kita lihat variabel Q ini beda, koefisiennya di atas 1, di bawah 2. Berarti kita harus menyamakan. Ya, yang di atas berarti kita kali 2. Jadi P dikali 2, 2P, min 1Q dikali 2, min 2Q, 2R dikali 2 itu 4R, 9 dikali 2 dapat 18. Min 4P dikali 1 tetap min 4P, min 2Q dikali 1 tetap min 2Q, R dikali 1 tetap R, 2 dikali 1 itu dapat 2. Nah, sekarang yang kita hilangkan variabel Q berarti kita lihat variabel Q. Koefisiennya adalah sama, tandanya sama berarti kita kurang. Ya, karena dia bertanda sama berarti kita kurang. Jadi kita operasikan 2 kurang 4. Jadi 2 kurang 4 berarti hasilnya min 2P. Ini 2Q kurang min 2Q ini habis. Ya, akan jadi 0. 4 kurang 1 dapat R, 18 kurang 2 dapat 16. Ini jadi persamaan 4. Berikut eliminasi persamaan 1 dan 3 untuk menghilangkan lagi variabel Q. Ya, untuk menghilangkan variabel Q. Jadi kita harus sama berdasarkan eliminasi yang pertama ini. Ya, jadi kalau 1 dan 2 kita eliminasi variabel Q, maka 1 dan 3 juga kita eliminasi variabel Q. Persamaan 1 tadi P kurang Q tambah 2R 9. 2P tambah Q kurang 3R sama dengan min 19. Kita eliminasi variabel Q. Nah, kebetulan di sini variabel Q-nya sudah sama koefisien dan tandanya berbeda, maka operasinya tambah. Kita operasikan 1 tambah 2, 3P, min 1 ditambah 1Q berarti ini sama dengan 0 atau habis. 2 ditambah min 3 itu dapat min 1. Sehingga diperoleh 3P kurang R, kurang 1R. Kemudian 9 ditambah min 19 itu dapat min 10. Ini dianggap persamaan 5. Lanjut, langkah berikutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 untuk menghilangkan variabel R. Sekarang kita hilangkan atau kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4-nya adalah min 2P tambah 3R sama dengan 16. Persamaan 5 adalah 3P kurang R sama dengan min 10. Kita menghilangkan variabel R, berarti kita perhatikan koefisien. Koefisiennya berbeda. Di atas 3, di bawah 1, maka yang di bawah dikali 3, di atas kali 1. Min 2P dikali 1, min 2P, 3R kali 1, 3R, 16 kali 1, 16. 3P dikali 3, 9P, min 1R dikali 3, min 3R, min 10 dikali 3 dapat min 30. Nah, kita lihat 3R ini berbeda tanda berarti operasinya tambah. Ya, jadi dia berbeda tanda, operasinya tambah. Min 2 tambah 9 berarti 7P. 3R tambah min 3R ini habis. 16 tambah 30 tambah negatif 30 min 14. Berarti P sama dengan min 14 per 7 didapat P-nya adalah min 2. Nah, di langkah yang keempat kita akan menempuh substitusi. Kalau tadi dari langkah 1, 2, 3 kita eliminasi. Langkah yang keempat kita masuk ke substitusi. Substitusi nilai P sama dengan min 2.
ke persamaan A4 untuk mendapatkan nilai R. Min 2P tambah 3R sama dengan 16. Ini persamaan 2 tadi, persamaan 4 ya. Min 2P tambah 3R sama dengan 16, ini persamaan 4. P-nya kita ganti dengan min 2. Jadi min 2 dikali min 2, karena di sini min 2 kali P, berarti P kita ganti dengan min 2. Jadi min 2 dikali min 2 ditambah 3R sama dengan 16. Min 2 dikali min 2 positif 4, tambah 3R sama dengan 16. Jadi ini kedua ruas dikurang 4 ya, supaya angka 4 di sini akan hilang, jadi tinggal 3R. Yang di ruas kanan berarti 16 kurang 4 dapat 12. Kemudian R-nya diperoleh 12 dibahagi 3 dapat 4. Kemudian langkah yang berikutnya kita akan substitusi dua nilai, yaitu P sama dengan min 2 dan R sama dengan 4 untuk mendapatkan nilai Q. Kita substitusi ke persamaan 1. P kurang Q tambah 2R sama dengan 9. P kita ganti min 2, min Q-nya tetap. 2R, R-nya kita ganti dengan 4. Jadi P kita ganti min 2, R-nya kita ganti 4. Jadi min 2 kurang Q, 2 kali 4, ini 8, sama dengan 9. Kemudian kedua ruas, ini min 2 dengan 8 bisa kita operasikan. Min 2 tambah 8 itu hasilnya 6. Sehingga diperoleh min Q tambah 6 sama dengan 9. Nah, kedua ruas itu kita kurangi 6 supaya angka 6 di sini akan hilang. Itu tinggal min Q. Kemudian ruas kanan 9 dikurang 6 dapat 3. Jadi min Q sama dengan 3 atau Q sama dengan min 3. Karena kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Karena yang kita cari bukan negatif Q-nya, tapi positif Q-nya. Untuk menghilangkan negatif Q-nya di sini angka negatif, berarti kita harus kalikan dengan min 1. Jadi Q sama dengan min 3, karena ini 3 dikali min 1. Dengan demikian, kita peroleh nilai P sama dengan min 2, Q min 3R sama dengan 4.